Kemudian kita lanjut kepada pemaparan arah kebijakan dan program kerja dari nomor urut 2, Ibu Elizabeth Wambrau, PhD, kami persilakan. Izin Ibu, waktunya 20 menit dimulai dari saat Ibu berbicara. Baik, Shalom, selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat para senat fakultas, yang terhormat Bapak Ibu, para tendik, para mahasiswa yang saya banggakan yang hadir pada saat ini, dan Bapak Ibu sekalian yang ada online. Baik, untuk kali ini kira-kira perkenalan singkat. Jadi background saya sendiri S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, S2 saya Teknik Lingkungan ITS Surabaya, dan S3 saya di The University of Auckland untuk bidang teknik sipil. Dan untuk sementara beberapa organisasi yang saya pegang sebagai wakil presiden untuk alumni New Zealand di Indonesia dari tahun 2024 sampai sekarang, kemudian sebagai koordinator wilayah Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia untuk wilayah Papua dan Maluku, dan kemudian Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana untuk Papua. Next. Jadi baik Bapak Ibu, untuk visi misi kita sebagai pemimpin fakultas, kita mengikuti visi dan misi yang sudah dibuat oleh fakultas. Next. Jadi Bapak Ibu, karena mungkin tadi kita sudah tahu visi dan misi dari fakultas, saya akan langsung straightforward pada 3 program unggulan yang akan dikembangkan di fakultas teknik kita. Pertama adalah aktifkan asisten, baik asisten dosen, asisten laboratorium, maupun asisten praktikum dalam kurung tugas besar. Yang kedua adalah transparansikan BKT Prodi. Yang ketiga adalah kerjasama nasional dan internasional. Next. Oke, baik. Yang pertama untuk maaf mata saya tidak jelas. Baik, jadi pertama mungkin kita berbicara mengenai apa sih asisten. Jadi seharusnya pada saat kita berpikir bahwa kita ini adalah fakultas teknik. Fakultas teknik artinya berkaitan dengan rekayasa, berkaitan dengan laboratorium, berkaitan tugas besar dan bengkel. Nah, mahasiswa kita banyak, dosen kita sedikit. Nah, untuk bisa mentransfer ilmu itu dengan baik, untuk bisa kita tadi menciptakan yang Pak Obed katakan, mahasiswa berdampak, kita butuh tangan-tangan untuk mempercepat proses tersebut. Dan inilah dibutuhkan asisten. Jadi prinsipnya begini, kalau asisten dosen itu adalah mahasiswa senior yang kita anggap mempunyai kepintaran, kemudian dia itu berfungsi untuk membantu dosen dalam bidang akademik. Nah, jadi intinya nanti dia bantu di akademik, dia bantu mengajar, dia membantu proses. Tujuannya apa? Adalah untuk regenerasi alumni kita sebagai dosen di masa mendatang. Yang kedua adalah untuk asistensi laboratorium. Tadi saya katakan mungkin plano mahasiswa sedikit, tapi lihat sipil, elektro, mesin itu banyak. Dosennya berapa? Nah, kita butuhkan ada asisten-asisten yang membantu di laboratorium. Nah, asisten-asisten ini siapa? Sebenarnya mahasiswa-mahasiswa senior yang sedang melaksanakan tugas akhir di dalam lab. Sehingga dia membantu adik-adiknya untuk transfer knowledge, membantu menggunakan alat, membantu mengoperasikan alat. Dan dia lebih bisa berfungsi di situ lebih lama ya. Kalau kita sudah angkatan akhir kan pasti nongkrongnya lebih banyak di lab. Dan ini lebih baik daripada dosen-dosen tidak mungkin 24 jam di lab. Nah, itu yang asisten lab. Yang ketiga adalah asisten praktikum. Selama ini ada tugas besar. Mungkin teman Bapak Ibu dosen pengalaman waktu kita kuliah itu ada tugas besar. Kadang-kadang kita juga kewalahan. Kita butuh anak-anak yang notabene mengerti, lebih mengerti pada mata kuliah tertentu. Mungkin dia tidak senior yang mau selesai, nggak perlu. Tapi paling tidak dia 1 angkatan atau 2 angkatan di atas yang melakukan praktikum, dia membantu dosen untuk
penyelenggaraan praktikum atau tugas besar. Oke, ini kira-kira demikian. Tapi kan pasti bertanya, ada orang bantu nih, terusan pembiayaan dari mana? Apakah dana fakultas bisa mencukupi? Apakah kita cukup untuk membiayai semua itu? Pasti muncul pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan, itu adalah yang penting kita lakukan adalah kita transparansikan BKT. Muncul, next, pertanyaan, apa itu BKT? BKT itu adalah biaya kuliah tunggal. Nah, biaya kuliah tunggal ini sebenarnya kasarannya begini. Biaya kuliah tunggal itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk seorang mahasiswa, dia menyelesaikan masa studinya dianggap 8 semester. Nah, biaya itu artinya BKT ini sama dengan adalah jumlah yang adik-adik mahasiswa bayarkan sebagai UKT ditambah dengan dana bantuan dari pemerintah untuk operasional perguruan tinggi, BOPTN. Nah, artinya BKT sama dengan UKT ditambah BOPTN. Nah, sekarang akan kita fokus, saya nggak fokus UKT, kita fokus BKT. Nah, pada saat kita berbicara BKT, ini dengan asumsi adik-adik mahasiswa harus cepat kuliah ya. Jangan mau 2 kali 8 semester. Harus selesai dalam 8 semester. Artinya selesai dalam 4 tahun. Perhitungannya seperti apa? Pertama, pada saat kita membicarakan BKT, yang pertama kita lihat adalah komponen pengeluaran yang dikeluarkan oleh satu mahasiswa. Ini sebentar, intinya sebentar. Yang kedua, komponen pengeluaran yang ditanggung oleh satu mahasiswa satu angkatan untuk mensupport perkuliahan. Yang ketiga adalah komponen pengeluaran rutin untuk satu prodi. Yang keempat, pengeluaran untuk seluruh angkatan dalam satu fakultas, tambah lagi pengeluaran prodi dalam universitas. Bapak Ibu bertanya, dari mana nih Bu Elizabeth belajar masalah ini? Tentu saya belajar dari orang yang paham. Dalam hal ini, minta maaf untuk contoh di sini saya pakai dari contoh dari jurusan elektro yang saya diskusi dengan Pak Handoko, salah satu dosen dari teknik elektro. Karena kalau saya mau menceritakan BKT, saya harus tahu orang yang paham sehingga saya tidak salah. Jadi saya melanjutkan. Next. Baik, kita berpikir pada pertama. Jadi, pada saat adik-adik mahasiswa kuliah, itu untuk satu mahasiswa itu dia harus tanggung jawab. Pertama, dia punya uang proposal itu 50.000, itu sampai dia selesai 8 semester. Yang kedua, dia punya tugas akhir, dia harus membayar dosen pembimbing, dia harus membayar pembimbingan seminar, dia harus membayar penguji komprehensif. Kemudian dia harus membayar penguji seminar hasil. Kemudian dia harus membayar dosen wali. Makanya mahasiswa manfaatkan dosen wali, itu ada perhitungan pendanaannya. Kemudian ini kasarannya ya secara garis besar. Nanti ditanya dari mana diambil nilai-nilai ini? Dari peraturan di bawah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2024 tentang standar biaya masuk tahun anggaran 2025. Jadi pada saat satu mahasiswa untuk menyelesaikan 8 semester, pertama, kontribusi satu mahasiswa itu seorang diri terhadap proses belajarnya sampai 8 semester dibutuhkan 5 juta sekian, 5 juta 80. Ini konteks contoh untuk jurusan elektro. Next. Komponen kedua adalah biaya pengeluaran yang ditanggung oleh seluruh mahasiswa dalam satu angkatan. Jadi misalnya angkatan 2024 ada 100 mahasiswa. Nah, 100 mahasiswa ini dia harus bertanggung jawab terhadap pengeluaran. Pengeluaran itu misalnya begini. Satu angkatan itu kan akan melaksanakan praktikum. Dibutuhkan orang yang harus koordinator lapangan untuk praktikum. Itu pembiayaan yang dikeluarkan yang harus dibayarkan untuk koordinator lapangan misalnya 1 juta di situ ya, sesuai dengan peraturan tadi. Kemudian ada koordinator di lapangan, di lokasi. Jadi artinya setiap item kegiatan untuk memproduksi satu mahasiswa menjadi seorang sarjana, itu ada itemnya, ada anggarannya, ada yang bisa dibuat. Kemudian untuk penguji, misalnya 1 kali menguji 500 nih. Kemudian kita kembali lagi, terusan gimana Ibu, Bapak Ibu dihitung. Jadi gaji pegawai Bapak Ibu dosen pun sebenarnya dihitung ya, nanti dikurangkan, tapi saya nggak membahas ke situ. Tapi intinya bahwa jumlah dosen yang ada, dikalikan 1 kali pertemuan 1 SKS itu taruhlah lektor kepala 250, berarti 1 kali dosen untuk 2 SKS
lektor kepala akan mendapat 500.000 satu kali pertemuan, dikalikan 16 kali pertemuan. Demikian seterusnya, demikian diploma. Jadi untuk supaya mengoperasikan satu angkatan, itu dibutuhkan dana sekitar 655 juta dengan asumsi 100 mahasiswa. Berarti 655 kita bagi 100, dapatnya 6 juta sekian. Next, saya izin dulu. Kemudian pengeluaran yang harus dilakukan oleh prodi. Nah, misalnya membayar ketua jurusan, kemudian sekretaris jurusan. Ini semua kita kalikan untuk 8 semester. Jadi kalikan 6 bulan, kalikan 8 semester, di sana jumlahnya kira-kira kasarannya demikian. Kemudian di bawah itu kenapa saya garis merah? Itu adalah fasilitas jurusan. Dalam arti mungkin selama ini Bapak Ibu di prodi, saya nggak tahu ya sekarang, tapi selama saya jadi ketua jurusan, itu kita nggak pernah tahu tuh. Bahkan kita punya operasional jurusan mungkin hanya 8 juta, mungkin kita tambah bla 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 lain yang segala macam mungkin hanya sekitar 100 juta. Taruhlah kita taruh kasar di sini untuk operasional jurusan itu sekitar 1 miliar. Sesuatu yang wah ya, mungkin belum pernah terjadi. Misalnya saja. Nah itu ternyata kalau kita hitung, ternyata dapatnya sekian 15 miliar. Sekian, kalau kita dibagi dengan tadi total. Jadi kalau tadi kita berbicara pada satu angkatan, pada saat kita berbicara operasional satu prodi, berarti adalah jumlah prodi untuk 4 angkatan. Berarti taruhlah sekitar 450 di situ. Berarti kalau tadi kita bagi ke 450 yang ada, itu total kita butuhkan sekitar 34 juta. Ini kasarnya saja ya, 34. Jadi ini adalah sumbangsi yang uang biaya kuliah tunggal tadi yang diberikan ke prodi. Lanjut, next. Sekarang bagaimana dengan fakultas? Terusan siapa mau bayar Pak Dekan nih? Siapa mau bayar Pak Wakil-Wakil Dekan? Siapa mau bayar Pak Yosep dan kawan-kawan? Nah itu dianggarankan, ini ada salah sedikit ya, itu 500 kalikan jumlah senat. Jadi misalnya dekan per bulan berapa, pembantu dekan berapa, jumlah berapa, kemudian kita taruh nilai fantastik lagi, operasional fakultas 1 miliar lagi. Totalnya itu ternyata satu mahasiswa itu hanya menyumbang kontribusinya biaya kuliah tunggal tadi ya, bukan mahasiswa, itu adalah 4,2 juta sekian. Next. Kita beralih pada tingkat universitas. Pada saat universitas berarti ada biaya rektor, biaya bla bla. Mungkin ini kurang detail ya, tapi intinya itu ada biaya-biaya di sana. Nanti kita kaitkan, kita jumlahkan semua, kita bagi total seluruh jumlah mahasiswa yang ada. Artinya semakin besar mahasiswa yang masuk, artinya semakin kecil dana yang harus dibuat untuk BKT. Dan kebalikannya ya, kalau semakin sedikit berarti semakin besar biaya yang harus ditanggung oleh BKT. Nah, ini kita kembali ke yang slide pertama, Dek Bondan, yang tadi komponen ringkasan awal. Ya, ini. Nah, jadi angka-angka yang tadi 5 poin mulai dari mahasiswa itu dia sebagai mahasiswa tunggal, kemudian berdiri sebagai satu angkatan, kemudian dia berdiri sebagai dalam prodi sebagai 4 angkatan, kemudian dia berdiri untuk mensupport fakultas, kemudian yang dari untuk mensupport universitas, totalnya itu sekian nih, taruhlah 53 juta. Nah 53 juta ini, kalau kita bagi dalam 8 semester, artinya uang BKT yang dibutuhkan mahasiswa adalah sekitar 6,7 juta. Untuk satu mahasiswa itu, dia bisa mencapai sukses menjadi seorang sarjana. Next, yang tadi lanjut belakangnya. Terus, kembali. Oke. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini. Ini adalah lampiran Kementerian Riset Teknologi pada nomor 39 tahun 2016 tentang besarnya BKT. Besar BKT-nya kita Fakultas Teknik itu rata-rata saya kasih planologi hampir sama ya, karena saya di planologi, elektro, plano itu hampir sama. Kita sekitar 12.350. Sementara pada tahun 2016 itu mahasiswa hanya rata-rata membayar SPP sekitar 2 juta lebih. Nah, artinya, jadi mahasiswa, berarti kita SPP bagaimana? Jadi ternyata kalian itu bayar SPP itu hanya 20% dari BKT.
80%-nya itu adalah mendapat supporting dari pemerintah dalam bentuk BOPTN. Artinya bahwa tadi 12.350.000, kalau mahasiswa tadi kita hitung sampai kita sudah mewah ya, bahkan tadi mewah sekali. Saya lupa, mungkin ke atas nanti lihat kalau Bapak Ibu yang saya buang di fakultas, untuk universitas saja ditaruh fantastiknya 10M nih untuk operasionalnya. Itu dia menghasilkan hanya 6,7 untuk BKT. Artinya masih ada kelebihan dana 5,6 sekian per mahasiswa per semester. Nah sebenarnya tidak masalah karena Bapak Ibu, wah sekarang kita punya dana penelitian besar nih. Banyak penelitian, banyak pengabdian yang diambil dari BOPTN. Ya benar. Cuma sekarang yang perlu kita tahu adalah tolong dong ditransparansikan. Sehingga prodi-prodi itu bisa membuat program-program. Kita bisa maju. Mohon izin Ibu, waktunya tersisa 5 menit lagi. Oke, next. Jadi ini saya tekankan bahwa nggak apa-apa ini. Nah, jadi saya tekankan bahwa tadi intinya bahwa kita adalah pada program rekayasa. Nah, tadi itu 2016. Sekarang ini ada contoh yang sebenarnya kemarin tidak jadi ya, karena sebenarnya sempat diisukan untuk berdasarkan rapat direktorat itu, bahkan kita punya BKT itu 61 juta. Nah, tapi tidak jadi. Akhirnya sekarang kalau kita pakai kasaran yang tadi, kalau tadi pada saat BKT 12 juta sekian, SPP UKT mahasiswa 2 juta sekian, berarti artinya kita punya BKT sekarang sekitar kurang lebih 25 juta. Nah, 25 juta lanjut. Jadi artinya pada saat tadi kita program studi, prodi mau buat suatu program, mahasiswa membuat suatu program, kita bisa next. Nah, kita bisa tahu bagaimana kita mau kelola dana prodi. Kita bisa tahu bagaimana kita meningkatkan kepercayaan mahasiswa. Mahasiswa tahu nih, saya bayar sekian, saya ada prodi, ada anggarannya. Sehingga pada saat terjadi pungutan-pungutan liar, mahasiswa bilang, nggak bisa dong, sudah ada anggarannya. Nah, kemudian kita mendukung akuntabilitas. Kita bisa tahu dengan persis berapa dana penelitian, berapa dana penelitian, berapa dana operasional yang dikeluarkan. Kemudian kita bisa mencegah penyalahgunaan dana. Kemudian bisa mendorong tadi ya partisipasi. Jadi mungkin tadi tuh program asisten tuh bisa dibuat. Mahasiswa senang dapat duit tambahan untuk print tugas akhirnya. Dosen juga senang, tidak stres karena terlalu banyak mahasiswa. Jadi intinya keterbukaan penggunaan dana dan rencana program yang mau meningkatkan kualitas kampus dan pengembangan kampus itu bisa diestimasi. Next, bahkan misalnya saja kita mau membangun, kita butuh gedung nih. Butuh gedung itu pasti tidak mungkin kita membutuhkan singkat, kita membutuhkan 20 tahun. Kita bisa hitung BKT yang kita bebankan, bahkan kemarin sudah coba-coba hitung itu, mungkin hanya sampai sekitar 500.000 kalau dibutuhkan 100M sekian, nanti bisa ditambahkan dengan di UKT mahasiswa. Mungkin nggak keberatan lah ya, dari 5 juta ditambah 500 tapi dapat gedung baru, kan gitu. Asal jelas, ya kan? Asal jelas larinya kemana, perinciannya jelas, digunakan untuk apa itu jelas. Yang terakhir saya punya program adalah kerjasama, baik nasional dan internasional. Jadi artinya bahwa pada saat kita mau maju kita harus membuka diri. Pada saat kita mau maju tadi dikatakan Pola Obet, kita bukan networking dengan industri, kita bukan networking dengan perusahaan-perusahaan besar. Tidak bisa kalau nggak kita kerjasama. Nah kerjasama itu supaya kita mau level up, kita harus lebih nasional nih, bahkan internasional, ya kan? Seperti itu. Tahun lalu kita teknik sudah kerjasama dengan New Zealand. Jadi artinya bahwa dengan kerjasama kita meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan reputasi program studi, membuat pengembangan penelitian, kemudian kita bisa membuat kesempatan untuk mahasiswa pertukaran dengan tempat lain sehingga ada wawasan dan yang mendukung standar nasional dan internasional. Next. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada calon dekan nomor urut 2 Ibu Elizabeth. Sedikit saya paparkan terkait arah kebijakan dari kandidat nomor urut 2 terkait yang ditekankan adalah aktifkan asisten baik untuk asisten dosen, laboratorium maupun praktikum, kemudian transparansi BKT Prodi yang mana BKT ini bukan hanya dari UKT melainkan sekian persen dari dana BOPTN, dan selanjutnya adalah kerjasama nasional dan internasional. Kita beri aplaus dulu untuk kandidat nomor urut 2. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparno, Kajur Teknik Elektro. Yang saya mau pertanyakan untuk ketiga kandidat, tapi dengan satu pertanyaan.
Yang pertama, ada dua pertanyaan saja. Yang pertama, bagaimana mengaktifkan yang selama ini di Fakultas Teknik untuk ibu-ibu dan wanita kita. Itu walaupun hal sepele, tapi kita sukses ada di belakangnya itu. Terus yang kedua, masalah BKT. Masalah BKT, bagaimana mewujudkan BKT itu bisa terwujud di Fakultas Teknik. Bahwa yang selama ini saya tahu bahwa BKT itu, bahwa pembiayaan BKT khususnya BioPTN itu ditujukan kepada kegiatan kemahasiswaan, tidak kepada hampir seperti yang tadi dijabarkan oleh Ibu calon dekan tadi. Yang selama ini saya tahu di Universitas Uncen, BKT atau BioPTN itu hanya dikhususkan kepada kegiatan kemahasiswaan, tidak terlibat di dalam bagaimana untuk mewujudkan itu di Fakultas Teknik ini. Terima kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi BKT ya. Ya, biaya kuliah tunggal. Nah, teman saya Pak Tangke pernah tanyakan ini, ya. Langsung ke atas, tapi tidak ada transparansi mengenai BKT ini. Sampai sekarang tidak ada. Iya. Jadi sampai sekarang tidak ada. Kita mau tanya ke mana? Sedangkan yang seharusnya memberikan informasi itu dari atas. Iya, saya tidak ini, tapi artinya kalau dari atas, saya pernah dengar Pak Marcel bahwa ya itu kita sudah di sini melakukan yang sesuai dengan aturan, tapi ya kadang-kadang ada ya bla bla itu kita tidak tahu. Ya, nah itu yang ini. Jadi mau tanya di sini ya sekedar itu saja yang dia ketahui, tidak mendetail yang seperti yang disampaikan tadi Ibu Elsa. Ya, itu detail sekali berapa mahasiswa, dia hitung mengenai KKN dalam selama satu semester itu berapa yang dipungut biaya KKN, dan kadang-kadang biaya KKN ini masih disuruh bayar, ya masih disuruh bayar itu. Iya, padahal sebenarnya itu sudah dipungut dari semester 1 sampai dengan semester 8. Mohon Nah, izin, bahkan Bapak, untung waktu universitas tersisa 1 untung menit kalau lagi. lebih dari itu, dia malah tambah untung kalau 6 tahun 7 tahun seperti. Ya, yang berikut. Sisa 1 menit lagi, Bapak. Ya. Dosen perempuan yang punya anak. Yang kedua, mengenai masalah BKT. BKT itu adalah tadi kenapa saya jelaskan. Jadi kalau Bapak tanya sama mungkin dengan Pak Obed, kenapa kita nggak tahu? Karena kita tidak pernah tahu dan kita mungkin tidak mau tahu. Dan saya berharap dengan hari ini saya memberikan pencerahan, Bapak Ibu dosen mempunyai kepedulian untuk mengerti akan BKT. Bapak tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa aktifkan? Pertama, artinya kita harus duduk, susun masing, itu kan ada peraturannya. Kita bisa bekerja berdasarkan peraturan. Kita duduk bersama dengan peraturan, kita menyusun BKT masing-masing prodi kita adakan raker. Yang kemudian yang mungkin sekarang saya akan tekankan bahwa raker yang dilaksanakan itu bukan hanya ketua jurusan, ketua program studi, sekjur, tapi kita melibatkan semua dosen seperti yang pernah dilakukan pada zaman Pak Fatem. Sehingga segala sesuatu masukan itu menjadi masukan pada saat kita membuat raker. Setelah kita membuat raker, kita dapat masukan, para dekanat membawa ke rektorat sana. Kita nego kembali dengan persentase yang diberikan. Kita minta keterbukaan, ini kita punya program segini, dengan dana sekian, kira-kira fakultas seperti apa. Berikutnya, pertanyaan dari Bu Monita. Saya lakukan, karena saya pengalaman hal-hal yang begitu ya. Lalu yang terkait BKT, saya pikir sama ya, Pak Obed, Ibu Monita, karena memang ini sesuatu hal yang bagi saya juga di program tambang memang itu kami belum melakukan ya. Tapi dengan adanya penjelasan dari Ibu Elizabeth itu nanti akan menjadi pengantar bagi kita untuk bisa meneruskan ke atas. Tetapi yang intinya di sini adalah kita di fakultas harus duduk dulu bersama. Setiap prodi harus bisa ya membuat BKT setiap prodi seperti apa, lalu nanti kita akan bicarakan dengan tingkat rektorat, karena ujung-ujungnya Bapak Ibu kita tahulah terkait dengan keuangan itu ya semua berpusat di atas, tetapi kita harus juga punya power, punya kekuatan untuk bisa ya tembus ke atas.
Lalu terkait dengan 100 hari kerja. Mungkin kita lanjut dulu Ya, lanjut dulu. Yang di pertanyaan pertama akan dijawab oleh nomor urut 2 dulu, baru kita lanjut ke pertanyaan yang dikhususkan untuk Bapak kandidat nomor urut 3. Silakan Ibu, pertanyaannya terkait bagaimana fasilitas belajar, laboratorium, dan kelas di Fakultas Teknik. Kami beri waktu 1 menit untuk menjawab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi memang benar. Pertama pada saat kita berbicara mengenai laboratorium kayak tadi, kita adalah kelompok C. Artinya bengkel laboratorium itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, yang menjadi masalah saat ini keterbatasan fasilitas kita ya. Jadi mungkin yang pertama dilakukan itu adalah yang tadi. Kalau untuk misalnya bangunan gedung, tidak mungkin rencananya kita punya gedung yang di bawah itu mungkin ya saya lupa. Ada nanti akan dibangun gedung bersama mungkin dari perencanaan yang antara MIPA dan teknik. Nanti mungkin itu bisa dilakukan untuk lab. Tapi untuk masalah fasilitas lab, yang pertama itu adalah tadi nih. Pertama dari kita mengidentifikasikan juga masalah-masalah apa yang di lab. Misalnya kalau untuk keterbatasan ruangan, mungkin yang bisa diatur adalah pembagian jadwal penggunaan nih. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia fasilitas di dalamnya menyangkut kelengkapan lab, nah tadi itu disusunlah BKT sehingga kita melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di dalam lab yang diperlukan dan diajukan ke prodi seperti itu sehingga bisa terrealisasi. Kemudian menyangkut dengan ruang kelas sama ya, jadi ruang kelas itu mungkin kita di planologi itu yang ruangan masih masih cukup banyak dibandingkan jurusan lain yang tumpuk menumpuk nih. Jadi pertama yang tadi saya juga katakan, pertama kalau kita mau bangun ruang kelas, artinya pertama kita harus buat planning mungkin untuk perencanaan 10 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang, karena kita membutuhkan dana untuk pembangunan yang harus dihitung dari BKT tadi, artinya membebani mahasiswa seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah yang kedua yang mungkin bisa dilakukan adalah ada beberapa ruangan yang bisa dipakai sharing bersama. Tapi untuk sharing bersama ini perlu komitmen dari semua, baik dari prodi maupun dari mahasiswa. Karena yang terjadi pada saat terjadi sharing bersama, itu anak-anak mahasiswa sendiri tidak sama-sama menjaga ruangan itu. Jadi artinya pada saat Izin ruangan Ibu, itu jadi waktu sudah habis. Ya, jadi harus disiplin seperti itu. Ya, pertanyaan pertama adalah bagaimana memastikan kualitas asisten dosen. Silakan Ibu, waktu kami beri 1 menit. Ya baik, jadi pertama untuk menentukan asisten dosen dalam arti kalau yang tadi di universitas besar, memang kalau dia menjadi asisten dosen besar itu dia sudah selesai mahasiswa sudah selesai S1 baru melanjut S2. Nah tapi yang dimaksud di sini adalah adalah program persiapan regenerasi anak-anak yang memang pintar dan dianggap berpotensi untuk regenerasi mendatang bisa diberdayakan untuk menjadi dosen. Jadi kalau misalnya dia punya kemampuan dari S1-nya sudah bagus, dengan adanya funding tadi kita perhitungan bisa kita usulkan untuk mendapat bantuan beasiswa untuk misalnya sekolah S2 seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana cara menentukan penilaiannya, otomatis pada saat kita memilih, ini sekalian menjawab pertanyaan tadi nomor 2, bahwa bagaimana bersifat netral dalam memilih asisten tadi. Artinya bahwa pada saat kita memilih asisten, pertama harus ada standar yang jelas, harus ada indikator yang jelas. Misalnya IP nilainya dia sekian, dia nggak pernah mengulang. Kemudian bukan hanya pintar, dia menjadi asisten dia harus punya karakter, dia punya etika, dia punya akhlak. Itu juga bisa menjadi satu standar. Yang berikutnya harus bersifat objektif. Jangan mentang-mentang saudara kemudian saya libatkan jadi asisten. Itu tidak boleh. Jadi intinya pada saat membuat satu asisten itu harus ada satu kriteria standar yang jelas. Oke, berikutnya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa bersikap netral ke depannya? Tadi sudah dijawab ya? Sudah. Jadi Oke, intinya siap. objektif. Ya.